Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juwita Sari, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Ilmu Komputer. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang arsitektur dan organisasi komputer. Sebelum membahas lebih dalam tentang arsitektur dan organisasi komputer, ada baiknya kita harus tahu dulu nih, apa itu komputer. Jadi, komputer itu berasal dari bahasa Latin atau to compute, yang mengandung arti menghitung. Komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dapat menerima informasi input digital. Komputer itu mampu memproses suatu program yang tersimpan di memorinya atau storage program dan menghasilkan output informasi. Lalu sebenarnya apa itu organisasi dan arsitektur komputer? Jadi, organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antara komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturnya. Misalnya aja itu kayak teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Kemudian, apa itu arsitektur komputer? Jadi, arsitektur komputer itu lebih cenderung pada kajian atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Misalnya itu seperti set instruksi program, aritmatika yang digunakan dalam program, teknik pengalamatan, dan mekanisme input-output. Organisasi komputer itu berfokus pada bagaimana komponen-komponen perangkat keras diatur dan bekerja sama. Sementara arsitektur komputer lebih berkaitan dengan perencanaan desain sistem, termasuk set instruksi dan cara sistem bekerja secara keseluruhan. Antara organisasi komputer dan arsitektur komputer itu saling terkait dalam menciptakan dan memahami cara kerja sebuah sistem komputer. Lalu, apa itu sistem komputer? Sistem komputer adalah kumpulan dari elemen-elemen komputer yaitu hardware, software, brainware yang saling berhubung atau terintegrasi dan saling berinteraksi untuk melakukan pengolahan data dengan tujuan menghasilkan informasi sesuai dengan yang diharapkan. Dalam proses pengolahan data pada komputer, langkah antara tahap 1 ke tahap berikutnya pada perangkat keras itu dikendalikan oleh pemakai. Perangkat keras tadi dikendalikan oleh pemakai menggunakan operasi tertentu berupa perangkat lunak atau software. Secara sederhananya, sistem komputer dapat digambarkan seperti gambar berikut. Jadi, ketika user atau brainware-nya itu menginput suatu data, kemudian data itu akan diproses dan disimpan ke memori utama. Untuk menghasilkan outputnya, proses akan mengambil data yang disimpan, kemudian meneruskannya menjadi output atau keluaran berupa informasi data. Kira-kira seperti itulah gambaran sederhana sistem komputer dalam memproses data. Sekarang kita masuk ke struktur komputer. Struktur komputer itu dapat digambarkan seperti gambar berikut. Pertama ada peripheral. Peripheral itu perangkat keras tambahan yang dapat membantu meningkatkan kegunaan pekerjaan dengan cara dihubungkan dengan perangkat komputer. Kemudian ada command line, COM line. COM line itu kayak penghubung fisik antara terminal-terminal ke unit komputer kita. Jadi struktur komputer terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama ada CPU. CPU atau Central Processing Unit itu memiliki fungsi mengendalikan kerja komputer, pemrosesan data, dan pusat pengolahan fungsi-fungsi komputer.
CPU sering juga disebut sebagai prosesor. Kemudian ada I/O atau input output, berfungsi memindahkan data antara komputer ke lingkungan luar atau perangkat lainnya. Kemudian ada main memory. Main memory atau memori utama berfungsi sebagai penyimpanan data yang akan atau baru saja diproses. Lalu ada sistem bus. Sistem bus atau sistem interconnection merupakan mekanisme yang menghubungkan komunikasi internal antara CPU, memori utama, dan input-output. Jadi di dalam struktur komputer tadi kan ada 4 komponen utama, salah satunya yaitu CPU. Nah, CPU ini memiliki 4 komponen utama juga yang sangat penting dalam komputer. Yang pertama ada control unit yang berfungsi untuk mengontrol operasi CPU dan mengontrol komputer secara keseluruhan. Kemudian ada arithmetic and logic unit atau ALU, berfungsi untuk membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. Kemudian ada register. Register berfungsi sebagai penyimpanan internal bagi CPU. Kemudian ada internal system bus atau CPU interconnection, berfungsi sebagai menghubungkan seluruh bagian dari CPU. Baik, kita masuk ke fungsi komputer. Jadi komputer itu memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama ada movement equipment atau fungsi operasi pemindahan data, seperti pergerakan data internal dan pergerakan data eksternal. Kemudian ada data processing device atau fungsi operasi pengolahan data, seperti penjumlahan, pengurangan, konversi terhadap data, dan lain sebagainya. Kemudian ada memory device atau fungsi operasi penyimpanan data, seperti penyimpanan data hasil pemrosesan, pengambilan data yang telah disimpan. Lalu ada control mechanism atau fungsi operasi kontrol, berfungsi mengendalikan ketiga fungsi data ini. Mungkin itu saja materi kita. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.